Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah warga ya. Dan tanaman-tanaman hiasnya ini berada di sebelah selatan rumah. Dan saya juga terkadang bingung ya ketika penempatan tanaman hias yang berada di sebelah utara dengan sebelah selatan itu keadaannya itu akan berbeda. Apakah lebih bagus di sebelah selatan atau sebelah utara ya? Namun sebelum saya mulai melanjutkan melihat-lihat tanaman hias yang berada di sini, karena secara kebetulan pada bagian ujung sana juga ada banyak sekali koleksi tanaman hias, saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Secara kebetulan juga saya menempatkan tanaman-tanaman hias saya juga berada di sebelah selatan, sama halnya dengan tanaman hias yang berada di sini. Ini keadaan dari daunnya, kemudian pertumbuhannya di sini terlihat bagus banget. Seperti ini ada tanaman hias, ada Philodendron Selum. Kemudian juga ini ya, warna daunnya juga bagus. Kemudian dari pertumbuhan tanaman hiasnya seperti ada begonia, juga di sini terlihat sangat rimbun sekali ya. Cantik-cantik banget. Di sini ada tanaman hias, ada begonia moss carpet, kemudian juga ada begonia tapak macan. Di sini keadaannya benar-benar sangat bagus dari daunnya, segarnya dari batang-batangnya. Apakah karena memang ketika matahari terbit ya, terbit dan tenggelam itu lebih banyak menyorot ke bagian utara rumah? Karena kebanyakan saya juga melihatnya ya, sering sekali tanpa sadar ketika tanaman-tanaman hias itu ditaruh di sebelah selatan ya, khususnya di Wonosobo, itu keadaannya lebih bagus dibandingkan dengan tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah utara. Tidak hanya pertumbuhannya yang bagus, namun juga keadaan daunnya. Di sini juga ada tanaman hias, ada Pilulinet, kemudian juga ada beberapa anggrek. Kemudian juga ada Begonia Marmaduke. Dan saya bakalan melihat ya media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias begonianya, karena di sini terlihat bagus-bagus banget. Dan saya bakalan mengintip di Begonia Marmaduke-nya karena masih bisa saya lihat dengan jelas media tanamnya. Dan untuk media tanam yang digunakan di situ hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran sekam ataupun pupuk kandang ya. Namun memang keadaannya medianya itu lembab, sehingga keadaan dari tanaman tersebut itu terlihat segar ya, seperti ini. Namun bagaimana sih caranya melakukan penyiraman ya? Masalah penyiraman juga sangat berpengaruh terhadap tanaman hias apapun ya. Ketika kita tadahkan pada bagian sisi atas seperti ini, kita tadahkan seperti ini, itu biasanya akan merusak pada bagian daun ataupun batangnya. Namun ketika saya melakukan penyiraman ya, itu saya selalu berada di bagian potnya ya. Setidaknya saya bisa mengambil daunnya seperti ini, kemudian saya lakukan penyiraman. Kemudian juga ada beberapa anthurium, ada Holland, kemudian juga ini ya, ini kayaknya jenis flamingo, namun untuk warna bunganya ini berbeda. Kemudian juga ada adenium. Dan di sini saya bakalan sedikitnya membahas tentang tanaman hias adenium ataupun kamboja Jepang. Ketika tanaman hias adenium ini ingin memiliki banyak batang ataupun cabang ya, ini alangkah baiknya dilakukan pemangkasan pada bagian batang tanaman yang sekiranya sudah terlihat tua, dan kemudian pada bagian bawahnya ketika tanaman hias adenium ini menyemainya menggunakan biji, maka akan memiliki bonggol yang besar yang kayak bonsai ya. Namun saat kita memangkasnya pada bagian batang tanaman adenium ini, maka tidak akan menghasilkan bonggolan besar pada bagian batang tanaman dari adenium. Kemudian untuk jenis tanaman hias mata loa juga di sini terlihat sangat bagus sekali ya. Memang untuk penempatan terhadap tanaman hias daun kayak jenis aglonema, anthurium, terus ada peslili juga, itu memang penempatan terhadap tanaman hias itu sangat penting ya. Asupan cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap
corak daunnya. Karena apabila jenis tanaman hias kayak peslili ini ya, jenis peslili ini ditaruh di tempat yang banyak terkena asupan cahaya matahari, itu gampang sekali warnanya itu kusam. Kemudian juga ada anthurium kuping gajah. Kemudian juga ada philodendron crocodile. Kemudian juga ada tanaman hias, ada gelombang cinta. Ini saya tidak paham persis tentang tanaman hias anthurium ini ya. Apakah ini karena memang daun-daun yang sudah tua? Namun sepertinya tidak. Ini sepertinya gelombang cinta yang variegata kuning ya, yang varkun. Ini terlihat cantik sekali. Kemudian juga ada peslili. Dan saya bakalan melihat tanaman hias yang berada di sampingnya. Di sini ada anthurium cobra. Dan di sini ya. Di sini untuk budidaya tanaman hias begonia tapak macanya di sini menggunakan stek daun. Dan saya juga bakalan membahas sedikit tentang tanaman hias, cara budidaya ya, cara budidaya tanaman hias begonia. Untuk budidaya tanaman hias begonia ini bisa menggunakan stek daunnya ataupun dengan menggunakan stek batang daun. Dan menurut saya ketika kita mau melakukan sepil pada tanaman hias begonia, mengambil anakannya dengan cara stek seperti ini ya. Di sini saya lebih suka menggunakan dengan cara stek dibandingkan saya menyepil pada bagian anakan. Karena kebanyakan ketika kita melakukan sepil pada tanaman hias begonia itu biasanya akan mati ya. Sangat mudah sekali. Dan di sini juga hanya menggunakan media tanam tanah saja. Dan di situ juga terlihat banyak sekali. Ada beberapa tanaman hias keladi, begonia, dan beberapa tanaman hias lainnya. Di sini ada tanaman hias syngonium, ada Maria Alusian ataupun brown. Kemudian juga ada begonia selat. Ada requalet juga. Kemudian juga ada calathea sepat ya ataupun stromata. Dan ini hampir sama seperti ini jenis calathea itu sepertinya ada dua ya. Calathea dengan apa saya kurang paham, apakah ini yang termasuk salah satunya yang memiliki cabang seperti ini. Dan ini kita bisa melakukan budidayanya tanpa akar. Kita bisa mangkas pada bagian sisi batang seperti ini. Kemudian juga ada Rex Silver. Kemudian juga ada Red Clone. Ini juga menggunakan stek dari batang daun begonia. Ada gingerland, kemudian juga ada keladi wayang, ada oxyfolia yang coklat ya. Nah, saya memang suka sekali melihat tanaman-tanaman hias yang bisa tumbuh baik seperti ini ya. Dan keadaannya di sini benar-benar teduh sekali, nyaman sekali. Di situ juga terdapat beberapa sansevieria. Ada sansevieria yang monshine ya. Kemudian juga ada pagoda yang hijau. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa tanaman hias dan penggunaan media tanamnya juga, dan bagaimana cara sang pemilik budidaya tanaman hias begonia. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.